gue mau cerita tentang kejadian mistis yang ada di Gunung Sumbing. Gue juga baru tahu ternyata Gunung Sumbing itu jadi salah satu gunung yang terkenal angker di Indonesia. Ada satu cowok namanya Aceng, dia tuh orang Bekasi. Dia ini solo hiking ke Gunung Sumbing. Nah posisinya Aceng ini berputus, dia galau batu dan akhirnya dia milih lah healingnya itu buat naik gunung. Singkat cerita, akhirnya Aceng ini nyampe di Gunung Sumbing sekitar jam 3 sore. Akhirnya mulai tuh daki. Dari pos 1 ke pos 2, pos 3 aman-aman aja. Nah pas sampai di pos 3, Aceng ini sholat dulu isyaan. Dan pas beres isya, dia mau coba buat tidur di tendanya. Pas dia mau istirahat, mau tidur, tiba-tiba Aceng tuh dengar ada kayak suara tangisan gitu dari kiri tendanya. Dengar ada suara kayak gitu, Aceng tuh diam dulu. Dia sambil fokus, bener gak yang dia dengerin? Dari mana sumber suaranya? Saya pada akhirnya suara tangisan itu makin kenceng. Si Aceng ngecek lah keluar tenda buat ngeliat sambil bawa senter, karena kan gelap udah malam kan. Pas Aceng nyorot senternya ke salah satu sudut yang ada di gunung itu, tiba-tiba dia denger jelas banget ada suara bisikan kayak, jangan digubris, itu setan. Nah suara itu si Aceng tuh nggak tahu dari mana asalnya, karena di pos 3 itu cuma ada dia doang. Anjir, dia di satu pos tidur sendirian malam-malam. Iya. Gokil sih. Nah di situ tuh Aceng kaget banget lah, karena dia ketakutan, nggak pakai pikir panjang. Akhirnya Aceng ini beresin lagi tendanya dan milih buat lanjut lagi jalan ke pos 4. Singkat cerita, Aceng sampailah di pos 4 ini sekitar jam 9-10an malam. Pos 4 ini namanya pos Pestan. Pos tersebut tuh kayak bentukannya dataran luas, dan pasti tuh banyakan orang-orang kalau misalnya bermalam di pos 4 tuh ya pasti tempatnya di situ. Nah tapi di malam itu tuh cuma ada 2 tenda doang, termasuk Aceng. Udah tuh dia juga ngerasa safety karena dia akhirnya nggak sendirian. Ada 1 tenda lagi, akhirnya dia bangun tuh tendanya. Beres ngebangun tendanya, dia mau nyoba tidur karena dia ngerasa kayak, yaudah ini waktu udah gue tidur dan ada orang lain kok, jadi dia aman. Pas Aceng lagi nyoba tidur, dia tuh ngerasa kayak gelisah gitu loh, kayak tidur baru nyawanya hilang dikit kebangun. Pokoknya resah lah tidurnya dia. Kenapa dia ngerasa kayak gitu? Karena Aceng tuh denger Nat, di luar tendanya dia tuh kayak ada suara benda gerak gitu, kayak gitu. Nah dia denger lama, dia merhatiin lagi suaranya, dan ternyata bener, dia nggak salah denger. Ngecek lah si Aceng ini keluar. Pas Aceng buka tendanya, dia keluar, dia ngeliat di depan tendanya persis tuh ada ular gede banget ngelilingin tendanya dia. Di situ tuh dia langsung takut banget, dia langsung masuk lah ke tendanya lagi. Aceng nunggu tuh hampir 1 jaman lebih. Dia mau ngecek lah kayak si ular ini masih ada apa enggak, karena takutnya kalau misal masih ada ya nyawa dia terancam gitu kan. Udah tuh dia buka tendanya pelan-pelan. Pas dia buka tendanya, tiba-tiba Nat, di depan dia persis ada kuntilanak terbang yang berusaha masuk ke dalam tendanya Aceng. Jadi kayak dia tuh papasan sama kuntilanak yang lagi terbang ke arah dia gitu loh. Di situ tuh Aceng shock banget dan akhirnya dia black out.